Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar fisika. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu ada percobaan penjumlahan vektor dan juga penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada video demonstrasi percobaan penjumlahan vektor, jadi silahkan kalian simak dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melaksanakan praktikum penjumlahan vektor. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah menggunakan vektor sebidang. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama itu ada papan berkatrol 1 buah, yang kedua ada neraca pegas 1 buah, kemudian ada busur derajat 1 buah, ada beban dan juga benang secukupnya. Yang pertama itu kita menimbang massa beban yang akan digunakan. Menggunakan neraca pegas. Kemudian ikatkan beban dengan benang yang telah disediakan. Tekan atau gantungkan benang pada karton. Setelah itu kita ukur sudut yang terbentuk dengan menggunakan busur derajat. Percobaan kedua, menggunakan massa beban yang pertama 50 gram, yang kedua ada 60 gram, dan yang ketiga ada 70 gram. Setelah posisi benangnya setimbang atau tidak bergerak, maka kita ukur sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Untuk percobaan ketiga menggunakan massa yang pertama itu ada 60 gram, kemudian yang kedua ada 70 gram, dan yang ketiga ada 80 gram. Setelah posisi benangnya atau bebannya setimbang, maka kita ukur sudut yang terbentuk. Demikianlah percobaan penjumlahan vektor. Untuk langkah selanjutnya ikuti petunjuk di angka PD.
Ketika melakukannya, peserta didik diminta untuk mengisi lembar kerja peserta didik, yang mana lembar kerja peserta didik yaitu berisi yang pertama itu ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan merupakan hasil yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan. Yang kedua yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan sendiri itu merupakan seperangkat peralatan maupun bahan yang digunakan pada saat melaksanakan percobaan. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci yang sesuai dengan tujuan percobaan. Rumusan masalah harus berupa kalimat tanya yang jelas. Yang keempat ada identifikasi variabel. Variabel itu merupakan besaran yang dapat bervariasi atau berubah sesuai dengan keadaan tertentu. Variabel ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada variabel manipulasi. Variabel manipulasi merupakan variabel yang dapat diubah-ubah selama melakukan percobaan. Yang kedua ada variabel respon, yaitu variabel yang berubah sebagai akibat dari variabel manipulasi. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga tetap selama percobaan. Kemudian yang kelima ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ialah pengertian yang menunjukkan keterukuran variabel dan yang menjadi acuan dalam mengembangkan prosedur percobaan. Definisi operasional variabel biasanya menjelaskan bagaimana, dengan menggunakan apa, dan satuan apa yang digunakan dalam mengukur dan menilai variabel pada saat percobaan. Yang keenam ada prosedur percobaan. Prosedur percobaan yaitu berisi langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Yang ketujuh ada data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan ini merupakan hasil pengukuran yang diperoleh saat melakukan percobaan dan biasanya hasilnya dicatat pada sebuah tabel. Yang kedelapan analisis data. Analisis data sendiri merupakan kegiatan menginterpretasi atau memaknai sebuah data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang kesembilan ada kesimpulan. Kesimpulan sendiri yaitu berisi pernyataan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berdasarkan dari hasil analisis data. Berikut ini disediakan data hasil pengamatan yang merupakan data hasil percobaan sesuai dengan video demonstrasi yang telah kalian tonton. Di mana pada percobaan pertama, F1-nya yaitu 0,4 Newton, F2-nya 0,5 Newton, dan F3-nya 0,6 Newton, diperoleh sudutnya yaitu 100 derajat. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu dengan F1-nya 0,5 Newton, F2-nya 0,6 Newton, dan F3-nya 0,7 Newton, diperoleh sudutnya yaitu 105 derajat. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu F1-nya 0,6 Newton, F2-nya 0,7 Newton, dan F3-nya 0,8 Newton, diperoleh sudutnya yaitu 110 derajat. Data ini dapat membantu kalian dalam melengkapi bagian-bagian yang tumpang pada lembar kerja peserta didik yang nantinya akan dibagikan. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari, yang mana yang pertama ada seorang pemanah, di mana seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Kemudian yang kedua ada perahu, di mana saat perahu menyeberangi sungai, maka percepatan perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan juga kecepatan air. Kemudian contoh yang ketiga itu ada pesawat, di mana ketika pesawat ingin terbang dan mendarat, maka menggunakan metode vektor, sehingga ketika pesawat itu turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang sudah disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada dalam pesawat tidak jatuh ataupun tidak terombang-ambing. Kemudian ada seseorang yang bermain layang-layang, di mana
arah layang-layang sedang terbang itu tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan tersebut. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan dengan jelas karena adanya pengaruh vektor tersebut. Adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu memanah, kemudian ada perahu yang menyeberang sungai, dan juga anak yang sedang bermain layang-layang. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.